Kalau saudara suka tulis catatan khotbah, judul khotbah saya hari ini Better Than Miracles. Lebih baik daripada mujizat-mujizat. Dan saya mau mulai dengan sebuah perjumpaan, sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Di Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia ini menunjuk kepada Yesus. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saya mau ketika kita baca firman Tuhan ini, ketika kita baca pertanyaan Yesus, saya mau itu juga pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita. Menurut Anda, kalau hari ini, misal hari ini Tuhan Yesus ada di depan kita dan Tuhan Yesus tanya, menurutmu, bagimu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini harus kita jawab di dalam hidup kita. Secara jujur kalau kita disuruh mendeskripsikan, bukan pengetahuan ya. Bukan apa yang kita tahu, bukan apa yang kita diajarin, enggak. Tapi sungguh-sungguh di dalam hatimu, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam pengalaman kita, di dalam pengenalan kita. Pertanyaan ini harus kita jawab. Bagi Anda, siapakah Yesus? Karena buat kita ini jadi esensi kekristenan kita. Buat kita ini yang jadi, apakah kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan atau enggak? Di level mana kita mengalami Tuhan? Di level mana kita mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita? Bagi Anda, siapakah Yesus? Apakah hari ini Yesus hanya seperti Yohanes Pembaptis bagi Anda? Apakah hari ini Yesus hanya seperti Yohanes Pembaptis? Maksudnya gimana Pak Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu membawa pesan utama, yaitu penghukuman Allah, keadilan Allah, bahwa Allah yang membalas kepada orang apa yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang adalah kebenaran sebenarnya. Banyak orang Kristen dekat sama Tuhan karena dia takut. Banyak orang Kristen bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan karena dasar hati ini dia takut. Dia takut masuk neraka. Saya secara pribadi bertobat karena saya takut masuk neraka. Karena saya takut dihukum. Walaupun itu benar, tapi Yesus bukanlah Yohanes Pembaptis. Pengenalan kita kepada Kristus gak boleh berhenti kepada dia hanya sebagai Allah yang akan menghakimi kita. Yang akan membalaskan kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Gak boleh di level itu saja. Kekristenan kita akan jadi kekristenan yang tidak sempurna. Bahkan belum menjadi orang Kristen sebenarnya. Kalau kita hanya berhenti kepada hati yang takut untuk dihakimi. Saya enggak bertobat karena kasih Tuhan. Saya bertobat karena saya takut dihukum Tuhan. Tapi saya mengenal Dia yang sejati. Bukan ketika saya takut dihukum. Karena saya mengenal kasih-Nya. Saudara, Yesus lebih dari Yohanes Pembaptis yang memberitakan penghakiman Allah. Kalau saudara hari ini cuma takut sebagai orang Kristen, dikit-dikit takut dikutuk, dikit-dikit takut dihakimi, dikit-dikit takut masuk neraka. Saudara belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya enggak bilang bahwa hidup kita enggak perlu takut sama Tuhan, enggak. Kita perlu hormat
kita perlu gentar di hadapan Tuhan. Perlu dan harus. Itu step awal dalam kehidupan kita. Tapi don't stop, jangan berhenti di level iman yang seperti itu. Halo? Ada amin. Neraka itu ada, penghakiman itu nyata. Jangan remehkan Tuhan. Tapi jangan berhenti hanya kepada ketakutan, takut dan gentar kita. Jangan dekati Tuhan dengan ketakutan. Kenal dia, kenal hatinya yang paling utama. Yesus juga lebih daripada Elia. Siapa Elia? Elia ini orang yang melakukan tanda-tanda heran. Elia ini orang yang melakukan mujizat yang luar biasa. Bahkan sebelum zamannya Tuhan Yesus, Elia sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang melampaui pemikiran kita, saudara. Tapi jangan kenal Tuhan hanya sekedar Tuhan yang bisa mengadakan mujizat buat hidup kita. Saya adalah orang yang percaya mujizat dan saya rindu dan haus melihat mujizat setiap hari dalam hidup saya. Tapi jangan berhenti cuma sekedar tanda. Jangan dekati Tuhan karena butuh. Ada banyak orang yang mendekati Tuhan karena butuh. Ada banyak orang yang melihat mujizat Tuhan tapi tidak pernah mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang melihat mujizat dalam hidupnya. Dia melihat mujizat yang luar biasa. Tapi tetap gak bisa kenal Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat mujizat hanya sepotong sekedar untuk kebutuhan dirinya. Padahal mujizat itu diberikan untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, itu bukan hanya sekedar sudut pandangnya bukan sekedar supaya keperluan kita diselesaikan. Enggak, itu tanda kasihnya. Dia mau menunjukkan kasihnya buat hidup kita. Kemarin hari Jumat, kita semua mengalami sesuatu. Buat saya secara pribadi itu next level untuk iman saya. Tapi lebih daripada itu saya sungguh-sungguh melihat bahwa kasih Tuhan itu mau dicurahkan buat hidup kita. Siapa yang datang hari Jumat kemarin? Saya ngalami Tuhan benar. Itu tindakan langkah iman kita sebagai satu gereja, kita melangkah pertama. Dan kalau boleh jujur ada perbedaan signifikan di mental dan pikiran saya. Kemarin saya gak takut sama sekali untuk gak melihat mujizat. Karena saya tahu kepentingannya bukan kepentingan saya. Kepentingannya cuma kepentingan Tuhan. Dulu kalau saya ngadain yang seperti itu saya akan takut karena saya akan berpikir, kalau enggak sembuh gimana? Malu saya. Sekarang saya enggak malu karena bukan tentang saya, tentang Yesus. Kalau enggak sembuh, Yesus yang tanggung jawab. Ternyata untuk pertama kalinya dalam hidup saya, bukan untuk pertama kali lah ya. Agak ekstrim itu ya. Untuk pertama kalinya kita bersama-sama satu GMS Surabaya, kita melihat kemarin ada yang kurang pendengaran, gak bisa mendengar, terbuka. Ada yang stroke, gak bisa ngomong dengan jelas. Tiba-tiba dia ngerasain panas yang luar biasa dan dia bisa ngomong dengan jelas. Wow. Dan saya percaya ada banyak kesaksian. Di YouTube juga kemarin ada yang share bahwa dia ngalami benjolan di dada sebelah mananya saya agak lupa. Dia ngikutin sambil tiduran kurang ajar gak? Ngikutin ibadah sambil tiduran. Itu pun Tuhan masih menunjukkan kasih sayangnya. Tiba-tiba benjolannya mengecil. Literally mengecil. Dan saya percaya sebenarnya hari ini dia sudah hilang. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang buat mujizat buat hidup kita. Tapi don't stop, jangan berhenti hanya mengenal Tuhan yang membuat mujizat buat hidupmu. Yesus lebih daripada Elia yang melakukan tanda-tanda hebat buat hidup kita. Better than miracles. Ada yang lebih baik daripada tanda-tanda itu. Ada yang lebih baik dari tanda-tanda itu. Bahkan Yesus lebih daripada semua nabi.
Termasuk Yeremia yang menyampaikan suara Allah dalam hidup kita. Yang menyampaikan pesan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang bahkan sampai hari ini ada sebuah praktek yang konyol. Datang ke hamba Tuhan yang dipikir adalah seorang nabi lalu tanya apa pesan Tuhan buat hidupnya. Kita itu kadang-kadang masih menganggap kekristenan kayak cara dunia. Emang dipikir pendeta itu dukun apa? Pak, saya mau tanya, jodoh saya siapa? Ya Mbo. Pak, saya tanya apakah pekerjaan saya akan beruntung? Ya enggak tahu, tanya Tuhanmu. Tuhanmu dan Tuhanku sama. Kenal dia secara pribadi. Aneh loh kita ini kadang-kadang. Datang ke hamba Tuhan, bawa semua perlengkapan usahanya suruh berkati. Masih ada yang kayak gitu? Suruh datang ke rumahnya, Pak tolong dilihat, tolong dirasakan. Masih ada roh jahat gak di sini? Emang kita ini cenayang apa? Gak boleh saudara. Dan anehnya praktek seperti itu, hamba Tuhan yang seperti itu. Senang diperlakukan kayak gitu sebagai orang sakti. Kenapa? Karena kepentingannya sama egonya dia. Kepentingannya sama fulus. Setiap berkati dapat duit. Setiap doa tanya Tuhan dapat duit. Tolong jangan posisikan hamba Tuhan sebagai cenayang. Apalagi diberkati dengan uang yang tidak seharusnya. Karena dia akan menerima penghakiman yang saudara gak akan pernah tahu orang itu. Jadi jangan jebak hamba Tuhan dengan memposisikan dia sebagai orang sakti. Halo, shalom. Saya hamba Tuhan, tolong cintai kami. Jangan buat kami ini dihakimi. Dikit-dikit tanya hamba Tuhan, dikit-dikit tanya hamba Tuhan. Saudara punya Tuhan pribadi, saudara punya Alkitab? Punya? Coba diangkat Alkitabnya. Atau ketinggalan di rumah. Tuhan itu jangan dijadikan cuma sekedar pembawa pesan masa depan. Konsep kita harus berubah. Dia bukan cuma sekedar Yeremia atau para nabi yang menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan masa depan kita. No, jangan posisikan dia hanya untuk kepentingan kita. Semua yang saya sampaikan di awal tadi itu sebenarnya akarnya cuma satu, ego kita. Kita memandang kekristenan, kita memandang Tuhan hanya dari sudut pandang kepentingan kita pribadi. Semuanya tentang kita, all about us. Saudara kalau memandang kekristenan, sudut pandangnya hanya dari untukku saja. Apa pentingnya untukku? Terus tentang diri kita sendiri. Saudara cuma ada di level Yohanes Pembaptis paling banter. Level Elia, level Yeremia. Saudara gak akan pernah kenal dia sebagai Mesiasmu secara pribadi. Siapakah Yesus yang sebenarnya? Yesus adalah Mesias. Dia Tuhan kita. Dia penebus kita. Dia menggantikan kita. Sebenarnya Mesias itu apa sih? Kalau ngomong Petrus mengenal Tuhan sebagai Mesias. Dan Yesus berkata gini, kamu kenal aku, tahu aku sebagai Mesias. Bukan manusia yang menyampaikan itu. Bapakku yang menyampaikan itu kepadamu. Bapakku yang di surga yang mewahyukan itu kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan Mesias dalam hidup kita? Dan saya mau jawab pertanyaan ini dengan sebuah kisah. Di Yohanes pasal yang ke-8, ayat 2 sampai 11. Ini cerita yang sangat menarik. Kita mau renungkan sama-sama. Amin. Boleh gak satu orang baca supaya saya hemat suara saya? Marta aja, mumpung kamu masih megang mic. Tolong bacakan Yohanes pasal 8
ayat 2 sampai 11. Renungkan sama-sama kisah ini ya. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat 4, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hari itu Yesus dihadapkan di dalam sebuah dilema, saudara. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya mendapatkan wanita ini kedapatan berbuat zina. Itu yang aneh sebenarnya buat saya. Kenapa hanya wanita ini yang tertangkap? Lakinya mana? Zaman itu juga nggak ada CCTV. Jangan-jangan yang bawa itu yang berbuat zina juga. Ngikutin, wah hakimi dia, lempari dia dengan batu gitu kan. Orang tuh kalau agamawi, tandanya satu. Selalu ada penghakiman di hatinya. Orang kalau agamawi, siapapun itu. Saya nggak ngomong orang agamawi itu adalah orang yang nggak percaya Roh Kudus, nggak percaya. Enggak, orang agamawi itu orang yang nggak mengenal kasih Tuhan. Definisi orang yang agamawi itu bukan orang yang nggak kenal, nggak lihat tanda mujizat, bukan orang yang nggak tahu Alkitab, enggak. Orang yang agamawi itu cuma simple, adalah orang yang tidak mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Itu agamawi. Entah orang itu berpengalaman, kalau orang itu pengalaman, ya kan, dia merasa sombong dengan pengalaman rohaninya, dia merasa dirinya hebat dengan pengalaman rohaninya, dan pada akhirnya dia lupa bahwa kasih Tuhan yang dia alami itu adalah jauh lebih besar dari semua pengalamannya. Ada orang yang sombong dengan pengetahuannya. Dia pikir dia paling kenal Tuhan dengan pengetahuannya. Padahal pengetahuannya tujuannya satu, untuk mengalami dan mengenal kasih-Nya. Wanita ini dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Dan Yesus hari itu mengalami dilema yang luar biasa. Di satu sisi, kalau dia berkata, lempari dia dengan batu. Semua orang akan berkata, loh mana katanya mengasihi? Mana katanya engkau mengajar tentang kasih dan pengampunan? Engkau juga adalah sama seperti kami ini. Kau lempari wanita ini dengan batu tanpa belas kasihan. Tapi kalau Yesus hari itu berkata, lepaskan dia karena aku mengasihinya. Yesus pasti langsung akan dihakimi. Yesus akan langsung disalahkan, Yesus mungkin langsung akan diadili karena Tuhan Yesus meniadakan hukum Taurat. Yang adalah hukum Taurat itu yang adalah firman Allah sendiri. Dia seperti Tuhan yang jilat ludahnya. Dilema, saudara. Antara kasih dan penghukuman Tuhan. Dan hari itu Tuhan Yesus luar biasa. Dia tulis-tulis di tanah. Saya nggak yakin apa yang ditulisnya. Banyak teolog berkata Tuhan Yesus lagi menulis
semua dosa, semua macam dosa dari hukum Taurat itu. Lalu setelah selesai, Tuhan Yesus didesak, Tuhan Yesus ditanya, apa jawabmu? Tuhan Yesus berkata, kalau ada satu orang pun di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, lempar dia dengan batu. Lempar dia dengan batu pertama kali. Gak ada satupun, semua sadar mereka berdosa. Dengar, semua sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Sadar mereka. Mereka mundur. Mereka mundur. Dan ini pesan yang utama Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama ayat 11 lagi tadi. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Karena memang hanya Yesus yang layak dan pantas untuk menghukum wanita ini. Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, Tuhan Yesus yang tidak pernah kenal dosa, Tuhan Yesus yang pantas untuk lempar wanita ini dengan batu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Coba bayangkan diri saudara ada di posisi wanita ini. By the way, sebenarnya apakah Tuhan Yesus meniadakan hukum Taurat? Enggak. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukuman dosa. Tuhan Yesus menggantikan wanita ini untuk menerima hukuman dosa itu. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Sebenarnya ada kelanjutannya. Karena aku yang akan mati buat kamu, menggantikanmu, menerima hukuman dosa yang adalah maut itu. Aku yang akan menggantikanmu. Itu yang terjadi ketika Yesus sebagai Mesias dalam hidup kita. Dia yang menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang dilempari batu, seharusnya kita yang mengalami maut sebagai hukuman dosa. Tapi Yesus yang pada akhirnya menggantikan kita. Bukan meniadakan maut itu buat kita. Tapi dia yang menerima maut supaya kita bisa diselamatkan. Banyak yang memandang cerita ini hanya sekedar sebuah kisah saja. Tapi pagi hari ini saya mau kita memandang kisah ini dengan cara yang benar. Siapa wanita itu? Wanita itu adalah kita. Saudara nggak akan bisa kenal dia sebagai Mesias kalau saudara nggak pernah tahu, nggak pernah ngalami, nggak pernah sadar bahwa kitalah wanita yang kedapatan berbuat zina itu. Bahwa kitalah orang yang berdosa yang seharusnya pantas diseret-seret dengan tidak punya pengharapan lagi. Semua mata tertuju kepada kita, semua mulut menghakimi kita, siap melempari kita dengan batu. Hopeless wanita ini. Wanita ini sudah gak punya harapan, dia tahu hidupnya akan berakhir. Mungkin dia sudah dipukulin, dia sudah hancur, malu. Bukan hanya hancur, dia malu. Hidupnya sudah habis hari itu. Tapi wanita ini ketemu sama Yesus. Bukan Yesus yang sebagai Yohanes Pembaptis. Bukan Yesus yang hanya sebagai Elia. Bukan Yesus yang hanya sekedar menyampaikan pesan Tuhan. Tapi hari itu Yesus yang dia kenal adalah Yesus yang adalah Mesias. Di tengah keterpurukan yang dia alami. Dia dengar kasihnya yang berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi. Sebenarnya kelanjutannya gini. Karena aku yang akan menggantikanmu mati di posisimu. Saudara, kalau saudara gak pernah kenal dan ngalami dia. Seperti wanita ini ngalami dia. Saudara belum jadi orang Kristen. Saudara belum jadi orang Kristen.
Orang Kristen yang sejati pernah duduk di level wanita ini. Memandang Tuhan yang berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Aku akan menggantikanmu. Siapa Mesias itu? Apa yang dilakukan Mesias? Yang dilakukan Mesias. Di 2 Korintus 5 ayat 21 berkata gini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan Allah. Saudara jangan pernah anggap remeh kematiannya di atas kayu salib. Saya berulang kali bilang bahwa kematiannya bukan hanya sekedar mati secara jasmani. Dia mati menggantikan dosa kita. Kita nggak pernah tahu bagaimana sakitnya mengalami maut itu. Dia mati buat kita. Kenal dia. Dia bukan hanya sekedar Tuhan yang buat mujizat buat hidup saudara. Dia bukan hanya sekedar Tuhan yang akan menghakimi saudara. Bahkan dia nggak pernah ingin menghakimi saudara. Karena kasihnya yang besar buat hidupmu. Amin. Alami kasihnya. Apa yang lebih baik dari semua mujizat itu? Apa yang better than miracles itu? Kasihnya. Kasihnya. Alami kasihnya. Bahkan kalau kita alami mujizat, di balik mujizat itu kenal kasihnya. Kalau saya memberikan pemberian kepada anak saya, anak yang baik akan melihat pemberian itu bukan cuma sekedar gift. Tapi dia harus lihat pemberian itu sebagai curahan isi hati saya. Bahwa saya mengasihi dia. Bisa nangkep maksudnya? Halo? Kalau saya beri, hari-hari ini anak saya lagi suka kartu Pokemon, saudara. Murah sih, tapi saya nggak biasakan dia, saya kasih apapun yang dia inginkan, nggak, saya batasi betul. Kadang-kadang sudah 2 bulan gitu, dia minta-minta, saya biarkan, tapi tiba-tiba satu momen, ayo kita ke Gramedia Expo, kita beli kartu Pokemon. Wah, bisa antusiasnya luar biasa. Murah kartu Pokemon itu, sungguhan. Saya nggak pernah jual rumah untuk kartu Pokemon. Tapi kartu Pokemon itu saya kasih. Bukan karena murahnya. Bahkan saya nggak kasih pun bukan karena saya nggak mampu belinya. Tapi karena saya sayang sama mereka. Saya mau didik mereka. Bahwa hidup ini nggak semua kita bisa punya. Harus tahan, harus tunggu. Dan waktu saya kasih itu, mereka antusias itu. Saya akan kasih dan saya akan sambil ngomong, Papa sayang kalian. Buat saya, keinginan saya, fokus mereka bukan di kartu Pokemonnya, fokus mereka di rasa sayang saya. Tapi masalahnya buat mereka yang masih kecil, iya sayang, iya mana cepet-cepet kartu Pokemonnya mana. Wah. Bukankah itu yang seringkali kita alami dalam hidup ini? Kita lebih fokus sama gift-nya lebih daripada hatinya Tuhan ketika memberi gift itu. Padahal inti kekristenan kita itu cuma satu. Supaya kita mengenal betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar kasihnya buat hidup kita. Better than miracles. Kenal kasihnya, alami kasihnya, sadari kasihnya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Kita yang seharusnya seperti wanita yang kedapatan berbuat zina, dilempari batu. Tapi dia berkata, aku gak hukum engkau. Pergi. Jangan berbuat dosa lagi. Itu bukan hanya sekedar superhero yang melepaskan kita dari
sebuah keadaan yang tidak mengenakan. Enggak, dia bukan cuma sekedar superhero. Saya enggak setuju Yesus cuma sekedar superhero buat hidup kita. Dia bukan superhero buat hidup kita. Dia Mesias. Jesus is not your superhero. He is your Mesias. Messiah for you. Karena superhero enggak mati gantikan kamu. Mesias mati gantikan kita. Kenal dia sebagai satu-satunya pribadi yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Perkataan Paulus ini dalamnya luar biasa. Ini yang dialami Yesus di atas kayu salib itu. Dia yang kudus, dia yang benar. Menjadi kutuk karena kita, saudara. Karena Paulus berkata, terkutuklah orang yang disalib di atas kayu salib. Harusnya yang kita yang menerima maut itu. Dia yang terima akhirnya. Alami kasihnya. Apa sih tandanya? Kalau kita menerima dia sebagai Mesias, maka kasihnya pasti akan mengubah kita. Kasih Tuhan itu yang akan mengubah kita. Bukan mujizat yang mengubah kita. Saudara gak akan pernah berubah karena apapun juga kecuali kasih Tuhan. Kalau saudara tahu, saudara alami kasihnya. Tayangkan terus saja. Masih belum selesai si foto kelihatannya. Alami kasih. Biarkan kasihnya yang mengubah kita. Apa tandanya kasihnya sudah mengubah kita? Kita akan berhenti menghakimi orang lain, bahkan diri sendiri. Ketika wanita ini lolos dari maut yang seperti itu, saya garansi 100%. Dia gak akan menghakimi orang lain, karena tidak ada orang yang berdosa seperti dia yang mengalami kasih. Dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia orang yang pantas dihukum. Dan lolos dari hukuman karena kasihnya. Orang yang menghakimi itu orang yang gak kenal kasih Tuhan. Itu aja, simple. Amin. Selalu mengukur, melihat kesalahan orang lain. Gak pernah lihat kesalahannya diri sendiri. Karena gak pernah kenal kasih. Saya yakin wanita yang kedapatan berbuat zina ini bahkan ketika ketemu sama orang yang berbuat zina, dia gak akan datang sama orang yang berbuat zina itu. Kamu kalau gak bertobat, mati kamu. Enggak. Kalau dia ketemu sama orang yang berbuat zina itu, dia akan duduk sama orang yang berbuat zina itu dan cerita pengalamannya. Aku dulu sama seperti kamu. Aku yang berdosa ini. Suatu hari aku diseret orang satu kampung. Sudah mau mati. Beda satu pribadi namanya Yesus. Dia tidak lempar aku dengan batu padahal dia kudus. Dia tidak tampan aku. Dia tidak hakimi aku. Ini perkataannya yang kusimpan dalam hatiku. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan beberapa hari kemudian ternyata dia mati di atas kayu salib. Aku baru ngerti. Ternyata waktu itu, momen itu. Ketika dia melepaskan aku. Dia bukan hanya sekedar melepaskan aku dari hukuman dosa. Ternyata dialah yang akhirnya mati menggantikan aku. Kalau aku bisa kenal dia, kalau aku diampuni, kalau aku mengenal kasih Tuhan yang seperti itu. Kamu pun juga bisa. Wanita ini gak akan hakimi orang lain yang berbuat zina. Dia akan memandang orang yang berdosa lainnya dengan sudut pandang kasih. Bahkan wanita ini gak akan
menghakimi dirinya sendiri. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita salah persepsi. Bahwa Tuhan itu cuma Tuhan yang mengampuni dosa kita, menebus dosa masa lalu kita. Tolong jangan salah persepsi dengan perkataan saya ini. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menebus dosa masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa yang akan datang. Perkataan ini jangan dibuat supaya saudara bebas melakukan dosa. Kalau saudara bebas melakukan dosa, berarti saudara belum kenal kasih-Nya. Saudara masih melihat Tuhan dan Mesias dengan ego saudara. Berarti saudara belum diselamatkan. Itu intinya. Tuhan menebus dosa masa lalu kita, masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu artinya, kalau sampai satu titik dalam hidup kita, kita melakukan kesalahan. Jangan hakimi diri kita. Saya orang berdosa, saya gak pantas. Bertobat perlu gak? Perlu. Tapi don't judge yourself. Datang ke kasih-Nya dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menebus dan mengasihi aku dengan sempurna. Amin. Ada banyak di tempat ini, saudara masih merasa gak layak di hadapan Tuhan. Padahal saudara gak berdosa. Padahal saudara gak melakukan kesalahan, tapi selalu masih merasa kurang saja. Itu kan sakitnya kita, orang yang gak mengalami kasih. Kita tuh selalu merasa kurang saja. Kok aku ini kurang baik ya, kok aku ini kurang baik ya. Alami kasih-Nya. Dan biarkan kasih-Nya itu memenuhi kita. Saudara gak kurang, saudara itu sempurna. Karena kasih-Nya, bukan karena saudara baik. Saudara sempurna karena kasih-Nya cukup buat hidupmu. Amin. Jangan hakimi dirimu sendiri. Jangan nilai dirimu sendiri. Penuhi dirimu dengan kasih-Nya. Satu tanda ini juga yang membuat tanda bahwa kasih-Nya sudah mengubah kita. Kita selalu ingin berbuat kasih untuk Tuhan dan sesama kita. Setelah kita mengalami kasih-Nya Tuhan, kerinduan kita cuma satu, menyenangkan Tuhan. Kerinduan kita cuma satu, membalas kasih-Nya buat hidup kita. Amin. Amin. Itu tanda orang yang mengenal kasih-Nya Tuhan. Bahkan sampai mati buat Tuhan kita rela. Itu yang dialami oleh gereja mula-mula. Rela mati. Bukan untuk pride, rela mati untuk kasih-Nya. Bahwa kasih-Nya sudah kita alami dan kita kenal. Amin. Pagi hari ini yuk, mari jawab pertanyaan ini di hati kita. Bagi Anda, siapakah Yesus? Bagimu, siapakah aku ini kata Tuhan? Apakah engkau sudah kenal aku sebagai Mesias, Messiah for you? Pribadi yang menggantikan mati di atas kayu salib.